Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 30 Maret 2024, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhan sumber kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan padang gurun yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka keluar dari perhambaan di Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, ditempuh selama 40 tahun. Dan itu adalah perjalanan yang dijadikan oleh Tuhan sebagai tempat pembelajaran bagi umat untuk semakin mengenal Tuhan. Bangsa Israel diharapkan Tuhan menjadi bangsa yang rendah hati, sehingga mereka senantiasa berharap dan bergantung hanya pada Tuhan saja. Perjalanan tersebut penuh dengan cobaan, tetapi hal tersebut terjadi untuk membentuk mereka menjadi bangsa yang tegar dan bangsa yang kuat, untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun agar mereka mengerti bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah yang diucapkan nats renungan hari ini. Mereka diberi makan manna, makanan yang tidak pernah mereka kenal dan tidak pernah ada di dunia ini. Makanan yang langsung datang dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dipastikan bahwa makanan jasmani kita disediakan oleh Tuhan sepanjang kita melakukan kerja dan aktivitas kita dengan baik. Kita tidak akan dibiarkannya kelaparan. Banyak cara yang Tuhan perbuat untuk mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Pertanyaan sekarang bagi kita adalah, apakah cukup bagi kita hanya makanan jasmani saja? Makanan jasmani kita yang dicukupkan? Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa yang lebih penting dan terutama adalah makanan rohani. Sebab makanan rohani, yaitu firman Tuhan, menjanjikan kepada kita kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang menjadi daging. Dengan kematiannya di kayu salib, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dia juga di dalam Roh Kudus, Dia yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Renungkanlah perjalanan hidup yang kita lewati. Dia selalu campur tangan di setiap suka dan duka kehidupan yang kita jalani. Bersyukurlah karena selama denyut nadi masih berdetak, itu tandanya Tuhan masih terus mendampingi keberadaan hidup kita. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Rajinlah kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah, sehingga kita sehat secara rohani dan kita benar-benar mengalami hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan sumber kehidupan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 25 ayat 1, Hatami ali Tuhaku. Hatami ale Tuhaku, hartana umargai, sai paian di rohaku, unan sohuti opi,
moloso besi tiopan atana badiai ahana maha ojahan niha porseaone. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana Engkau senantiasa campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Di suka duka yang kami lewati, Tuhan selalu hadir untuk memberikan kepada kami hidup yang selalu rendah hati dan mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa firman-Mu kiranya senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu yang memberikan kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.